fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. Someone like for someone like me. For someone like me. For someone like me. And even in my wildest dreams, didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo sobatnya, selamat pagi. Selamat pagi sobatnya ya. Pada hari ini, hari Selasa ya, 20 Desember 2022, Bincang Sehat kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih untuk sobat sehat yang pagi-pagi tadi sudah mengklik aplikasi radio, aplikasi streaming dari Raisa Radio untuk kita suguhkan musik-musik yang menyenangkan untuk bisa membangun semangat pada kesempatan pagi hari ini. Dan sobat sehat yang di radio maupun di website juga selamat pagi semuanya. Semoga Anda sehat dan bersemangat pagi hari ini. Nah, sobat sehat, momen-momen pagi hari, apalagi pagi yang cerah ini memang momen-momen yang pas banget untuk kita membangun semangat-semangat pada tubuh kita. Dan juga momen untuk mensyukuri nikmat yang kita rasakan sobat sehat. Barangkali pagi ini sobat sehat kita bisa senang banget ya, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan tubuh yang sehat dan juga masih bisa merasakan nafas dan juga detak jantung pada tubuh kita. Nah, sobat sehat, pagi hari ini kalau kita merasakan detak jantung pada tubuh kita, nah ini kita bisa tahu nih detak jantungnya normal atau tidak. Nah, karena pas banget sobat sehat, pagi hari ini Raisa Radio akan menemani Anda. Kita akan bicara tentang aritmia, bukan sembarang irama. Nah, ternyata nih sobat sehat, detak jantung kalau terlalu cepat atau terlalu lambat, itu irama-iramanya juga perlu kita perhatikan, dan hari ini kita akan bahas seperti apa bersama dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda spesial pagi hari ini bersama dengan Dr. Vera Hidayati, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM. Dan sobat sehat, selama kurang lebih 1 jam ke depan yang di radio, yang di website, yang mungkin belum sampai di kampus nih, masih di rumah, boleh yang mendengarkan di radio, boleh untuk join bersama dengan kami di 0812-3239-7300 sobat sehat. Dan sudah hadir bersama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini ada Dr. Vera. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Galuh. Selamat pagi sahabat Raisa. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih banyak Dr. Vera sudah main-main, sudah mampir untuk menyapa sobat sehat di pagi hari ini, Dok. Ya, sama-sama. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Galuh? Alhamdulillah saya sehat, Dr. Vera juga semoga sehat ya, Dok. Ya, semangat ya pagi-pagi ini. Alhamdulillah. Ya Dokter Vera, ini pagi-pagi memang momen-momen untuk kita bisa mensyukuri apa yang nikmat kita rasakan ya Dok. Kita bisa merasakan detak jantung yang masih ada nih, kita patut bersyukur ya Dok ya. Wah ya, tentu saja ya, karena itu nikmat yang tak ternilai ya. Jadi sehat itu kan gak bisa dihargain pakai materi ya.
Betul. Nah, dokter, kita pagi hari ini kita akan bicara soal aritmia, bukan sembarang irama. Nah, ternyata jantung ini punya iramanya dan barangkali kita luruskan dulu, Dok. Barangkali untuk sobat sehat biar tahu sebetulnya aritmia ini apa, Dok? Oh ya, ya, oke. Selamat pagi, Sobat Raisa semua. Terima kasih ya buat kesempatannya pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk ikut nih gabung sama Mbak Galuh bincang sehat di Raisa Radio. Jadi Sobat sehat semuanya, kita mengingat kembali ya untuk aritmia ini memang sering ya. Apa sih aritmia itu ya? Aritmia itu adalah gangguan irama jantung, prinsipnya seperti itu. Jadi yang khas dari organ tubuh yang jantung itu, dia bisa berdenyut karena ada sistem kelistrikannya. Jadi jantung punya sistem kelistrikannya sendiri. Sama kalau kita di keseharian ya ada PLN itu yang mengenerate atau menghasilkan listrik, sama di dalam otot jantung itu ada sistem konduksi listrik namanya. Jadi dia berawal dari sinus node kita namakannya. Jadi dia yang menghasilkan listrik yang kemudian akan disalurkan ke otot-otot jantung. Tapi pada prinsipnya seperti yang tadi disampaikan Mbak Galuh nih, aritmia itu hanya 3 konsep, udah aja. Denyut yang terlalu cepat, atau denyut yang terlalu lambat, atau tidak beraturan. Itu yang kita sebut dengan aritmia. Gitu Mbak Galuh ya. Jadi, Dok, terima kasih. Jadi memang jantung ini punya irama dan ada sistem kelistrikannya dan ini yang Ya. membuat. Nah, Dok, lalu untuk ukuran cepat atau lambatnya nih seperti apa, Dok, yang cepat ini? Apakah ada ukuran-ukuran atau standar-standar denyut yang normal itu seberapa, Dok? Oh ya, betul. Jadi kalau kita bilang cepat atau terlalu cepat itu apa namanya, heart rate atau laju jantung yang lebih dari 100 kali per menit. Itu denyut jantung yang cepat. Kalau denyut jantung yang lambat, itu ada beberapa yang menyampaikan dalam 1 menit dia hanya berdenyut kurang dari 60 kali. Itu yang denyut jantung lambat. Kemudian ada yang denyutnya tidak teratur. Jadi memang kalau teman-teman raba ya, kita ada istilah menari, meraba nadi sendiri. Jadi teman-teman nanti Sobat Raisa mungkin Sobat Sehat semua bisa mempraktekkan sendiri, itu kita meraba di tangan yang ini, yang selurusan dengan jempol gitu ya, kan ada nadi ya. Ya, ini saya ini ya. Nah, itu kita bisa meraba nadi sendiri atau menari di situ yang selurusan dengan ini jempol ya. Nah, kita pakai tangan begini biasanya. Nah, kita raba nadinya dalam waktu mungkin udah ya, kalau teman-teman Sobat Raisa semua bisa melihat nanti dipraktekkan. Kita nanti sambil kita melihat jam di dinding. Dalam 1 menit atau 60 detik itu berapa kali denyutnya, terus selain berapa kali denyutnya, kita bisa memperhatikan apakah denyutnya itu teratur atau tidak teratur. Atau kadang-kadang ada denyut yang melompat. Jadi biasanya kan pek, 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 pek. Nah, gitu ada denyut yang skipping beat kita sebutnya, ada denyut yang melompat, itu juga suatu tanda adanya aritmia. Begitu Pak Klaus. Jadi bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Ada 3 komponen dari aritmia itu. Baik, Dok, terima kasih. Nah, terlalu cepat juga kurang baik, terlalu lambat tadi yang terlalu cepat lebih dari 100 kali per menit, yang lambat kurang dari 60 kali. Nah, Sobat Sehat yang di radio mungkin juga belum bisa melihat tadi seperti apa, tapi Anda bisa Oh iya. meraba di bagian lurusan dari ibu jari, nggih, Dok ya, sambil melihat Betul, betul, betul. waktu untuk kita bisa mengukur. Nah, Dok, tapi permasalahannya nih, Dok, kadang kita kan kalau kita melakukan aktivitas, kadang kita fokus kita adalah ke aktivitas tersebut dan kita kadang lupa untuk mengukur jantung pada tubuh kita. Nah, aritmia ini terjadi pada saat seluruh hari, sepenuh hari, atau memang di waktu-waktu tertentu saja aritmia ini bisa terjadi, Dok? Oh iya, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Koi. Jadi sebenarnya denyut terlalu cepat tuh belum tentu itu tidak normal ya. Bisa aja itu berasal dari sinus node atau listrik jantung yang normal, tapi memang cepat sebagai respon tubuh. Misalnya kita beraktivitas, atau misalnya kita naik turun tangga, itu kan pasti denyutnya tentu saja dia akan naik seiring dengan aktivitas kita. Itu kita sebutnya takikardi, cuman itu masih merupakan respon normal tubuh.
Yang denyut yang tidak normal itu biasanya lebih dari 150 kali per menit. Itu kita akan mencurigai bahwa sumber listriknya bukan dari listrik yang normal, tapi listrik lain yang bikin konslet listrik yang itu kita perlu waspadai. Kapan terjadinya? Kalau yang memang ada kelainan listrik yang tidak normal atau aritmia yang tidak seharusnya yang tidak normal itu sporadis. Jadi tidak selalu dipengaruhi oleh aktivitas yang berat gitu, tiba-tiba lagi duduk-duduk aja tiba-tiba muncul. Kemudian lagi ngobrol atau lagi apa tiba-tiba muncul. Jadi aritmia ini memang sesuatu yang perlu dalam tanda petik kita nggak boleh anggap enteng, nggak boleh disepelekan ya, karena manifestasinya itu cukup luas. Jadi yang keluhan pasien kadang hanya berdebar saja, kadang hanya denyutnya yang nggak teratur, tapi tidak jarang manifestasinya itu pingsan atau hilang kesadaran. Jadi bahkan ada beberapa yang mengalami kematian jantung mendadak karena aritmia. Itu yang perlu kita waspada. Cuman memang itu waktunya nggak tentu. Ada beberapa kondisi aritmia yang memang munculnya justru pada saat tidur. Misalnya denyut yang terlalu lambat, itu biasanya pada saat tidur. Atau pada saat exercise, itu juga ada, itu kalau ada kelainan genetik. Seperti yang mungkin teman-teman, Sobat Raisa ingat ya, yang pemain bola itu, yang Christian Eriksen ya, pada saat dia lari gitu, pada saat bertanding ya, itu tiba-tiba dia kolaps. Nah itu memang diketahui bahwa Erikson ada penyakit aritmia. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ada tergantung nih aritmianya apa. Kalau memang dia dipengaruhi dengan aktivitas dan tidak sampai timbul keluhan yang berat, itu biasanya normal, memang respon tubuh. Tetapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain nih, lagi ngobrol gitu, tiba-tiba denyutnya cepat, bahkan lebih dari 200. Nah, itu yang harus kita waspadai. Begitu, Mbak. Iya dok. Jadi yang perlu kita waspadai nih Sobat Sehat, apabila apakah artinya yang perlu kita waspadai adalah ketika denyut nadi terlalu cepat atau terlalu lambat, bukan karena aktivitas, tetapi apakah dibarengi dengan gejala-gejala tertentu seperti itu? Ya, ya betul betul. Jadi ya ada gejala-gejala tertentu yang kalau misalnya gini ya, mungkin agak bingung ya. Kalau nadinya terlalu cepat tapi kita nggak ada keluhan apa-apa, mungkin itu adalah respon normal yang seperti tadi saya sampaikan. Misalnya terlalu emosi nih, lagi apa ya, terlalu bahagia atau terlalu sedih atau terlalu marah ya Mbak ya. Sobat Reza pasti ya, kita manusia pasti ada seperti itu. Kalau wah terlalu emosi tiba-tiba denyutnya cepat gitu. Tapi nggak ada keluhan yang bermakna, artinya tidak merasa terus seperti mau pingsan, tidak merasa terus lemes atau apa namanya keringat dingin atau sesak nafas, itu biasanya respon normal. Tapi kalau itu suatu aritmia yang tidak normal, seringnya itu kalau takikardia yang denyut lebih dari 100 takikardia, apabila heart rate atau denyutnya itu lebih dari 150, itu biasanya akan muncul keluhan. Yang paling ringan keluhannya itu lemas karena denyutnya saking cepatnya. Kemudian kalau dibiarkan terus-menerus, nanti lama-lama dia kayak hampir pingsan karena kan darah yang dipompa ke otak berkurang ya dengan denyut yang cepat itu. Kemudian yang manifestasi paling berat itu ya pingsan. Kalau takikardi yang denyutnya cepat. Demikian pula pada yang denyutnya lambat. Kalau denyut lambat ini keluhannya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi biasanya kalau orang Jawa nih ya, Sobat Raisa, biasanya kayak geyer atau kunang-kunang. Atau kalau buat jalan, ciri khasnya kalau buat jalan dia kayak mau pingsan gitu. Kalau saya anamnesis ke pasien di sini pet-petan itu. Ya. Kayak lampunya mau padam, merepet-merepet. Nah, gitu tuh itu apa namanya ciri kalau yang denyutnya lambat. Maka mungkin ya pada kesempatan kali ini saya mengajak Sobat Raisa sekalian untuk rajin-rajin mengecek nadi sendiri. Jadi denyut yang normal itu adalah 60 sampai 100 ya. Kalau di bawah 60 atau sering di atas 100 mungkin lebih baik nanti Sobat Raisa sekalian periksa gitu ya, kita cek nadinya dan rekam jantungnya seperti apa. Begitu Mbak Galuh ya. Terima kasih. Nah ternyata nih Sobat Sehat perlu kita perhatikan juga kalau kita lagi deg-degan tadi Dokter Vera sudah menjelaskan kalau ada sebabnya aktivitas-aktivitas kita laksanakan, misalkan mau sidang nih dok, biasa ketemu sama
Nah, ketika dibarengi dengan deg-degan yang terlalu cepat, lalu dibarengi dengan misalkan langsung pusing, lemas, sesak nafas, itu perlu kita waspadai. Ya, Juga yang lambat, yang sampai berkunang-kunang atau pet-petan begitu seperti lemas begitu juga perlu kita waspadai. Nah, Dok, apakah hal ini juga bisa apa ya? Ketika kita menyadari hal itu terjadi pada tubuh kita, apa yang sebaiknya langsung kita lakukan, Dok? ya, ya betul itu pertanyaan yang sering karena kan sewaktu-waktu ya karena aritmia terjadi sewaktu-waktu gimana nih kalau hal itu terjadi tapi kita masih posisi di rumah atau jauh dari tempat pelayanan kesehatan, jauh dari dokter atau bahkan lagi sendirian nih di kos-kosan ya. Tapi debar-debarnya bukan karena ada cowok lewat atau ini ya. Mungkin debar-debarnya karena yang lagi ngapa-ngapain tiba-tiba berdebar. Apa yang harus dilakukan kalau memang itu denyutnya cepat yang di atas 150 kali per menit yang tadi saya sampaikan, nanti Sobat Reza bisa melakukan beberapa hal yang fungsinya adalah untuk memperlambat denyut. Misalnya Sobat Reza bisa batuk yang keras atau membatukkan yang keras gitu. Kemudian ini sebenarnya respon untuk mengaktifkan saraf vagal ya. Saraf vagus itu saraf ke-10. Kalau kita merangsang saraf ke-10 ini, dia akan berefek memperlambat denyut jantung. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita lakukan. Misalnya pas debar-debar itu batuk aja, batuk yang keras, dibatukan gitu, batuk yang keras seperti itu. Kemudian alternatif lain kalau misalnya nggak bisa itu kita rangsang refleks muntah. Jadi dengan cara tangan itu kita masukkan ke kerongkongan itu ya, kita colek sedikit untuk merangsang refleks muntah. Nah, dengan merangsang refleks muntah itu juga mengaktifkan saraf vagus yang fungsinya sama yaitu memperlambat denyut. Lalu bisa kita dengan cara ini kayak menyelam gitu, menyelam tapi pakai baskom aja, diisi air dingin, kemudian hidungnya ditutup ya, hidung dan mulut ditutup, tarik nafas, kemudian tahan nafas kayak menyelam tapi di air yang dingin. Baskomnya diisi air dingin. Kemudian alternatif yang lain, yang keempat itu tipsnya, biasanya kita pakai itu, Sobat Reza pakai air es ya, yang dibungkus pakai kain gitu, terus ditempelkan ke wajah ke muka gitu. Jadi refleks-refleks tadi, tindakan-tindakan tadi itu sebenarnya untuk mengaktifkan saraf vagus. Lalu bisa juga nanti kalau misalnya ini saya contohin aja ya, kita bisa melakukan pijat sinus karotis. Jadi di sini di sebelah di leher yang bawah ini kan kita pegang ya, ada denyut nadi karotis ya. Kalau pas denyutnya lagi cepat sekali, Sobat Reza bisa nih melakukan pirimejatan karotis. Jadi diputar gitu selama 10 detik. Itu hal-hal seperti itu juga kami ajarkan ke pasien-pasien kami yang memang ada riwayat dengan takikardi yang heart rate-nya sampai lebih dari 150 kali. Itu kalau yang denyutnya terlalu cepat ya Sobat Raisa. Kalau gimana nih kalau yang denyutnya terlalu lambat? Sobat Raisa selain melakukan menari atau meraba nadi sendiri, mungkin bisa dibantu kalau yang sekarang mungkin smartwatch ya. Mungkin Sobat Raisa semua sudah cukup familiar dengan smartwatch atau alat pulse oximetry ya. Pada zaman COVID kemarin saya rasa kebanyakan orang juga punya ya, lalu alat pulse oximetry yang di situ ada, kita bisa melihat nadi kita berapa. Kalau memang nadinya itu di bawah 60, memang seringnya menimbulkan gejala kalau nadinya itu di bawah 50 kali per menit. Nah, gimana nih kalau denyutnya lambat, yang dilakukan apa? Kalau denyut cepat kan tadi merefleks vagus ya, tadi kita melakukan tindakan-tindakan untuk merangsang saraf vagus. Tapi kalau denyut lambat yang kita lakukan biasanya beristirahat, kemudian hand gripping. Hand gripping itu ya seperti ini. Nah, lakukan seperti ini untuk mempercepat denyut. Ini kebalikannya tadi. Kalau yang seperti ini, kemudian misalnya punya itu ya, kayak mainan anak-anak yang bola ya. Nah, itu di sini kan ya. Ini jadi intinya untuk mempersempit pembuluh darah sehingga denyutnya bisa cepat. Begitu, Mbak, kalau. Jadi Dok, terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau memang kita belum bisa segera ke dokter nih Sobat Sehat, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Vera, kalau yang kita rasa denyutnya terlalu cepat di atas 100-150 ke atas, kita bisa membatukkan dengan yang keras, lalu juga mereflekskan untuk muntah, lalu untuk bisa menyelam di dalam baskom.
Sobat saya juga bisa mengompres wajah dengan air es dan juga bisa memijat bagian bawah telinga di bagian denyut nadi yang bisa kita rasakan di sini pijat karotis. Nah, untuk sobat sehat yang ketika menyadari bahwa denyutnya terlalu lambat, Anda bisa menghitungnya, meraba nadinya sendiri, lalu bisa mengukurnya dengan smartwatch dan bisa dengan hand gripping yang tadi disebutkan oleh Dr. Vera. Dan sobat sehat yang di radio juga Anda bisa men-search bagaimana hand gripping untuk bisa mempraktekannya di rumah. Nah, Dok, hal-hal ini insya Allah bisa kita lakukan di rumah. Apakah Ya. artinya aritmia ini bisa terjadi pada siapa saja, Dok? Oh ya, betul betul. Betul sekali, Mbak Galuh. Jadi ada beberapa predileksi istilahnya pasien dalam resiko ya. Kalau yang denyutnya terlalu cepat tadi, misalnya itu kita sebenarnya jenis terlalu cepat itu ada dua, ada yang sumbernya dari serambi dan ada yang sumbernya dari bilik. Ruangan jantung itu kan ada 4 ya, ada serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri dan bilik kiri. Kalau pada populasi tertentu itu yang aritmia yang sumbernya dari serambi itu biasanya kelompok wanita muda atau laki-laki muda. Jadi yang masih berusia di bawah 40 tahun lah. Dan biasanya muncul di usia remaja, bahkan ada pada anak-anak. Itu yang aritmia takikardi yang tadi ya, yang kita bilang QR-nya sempit atau sumbernya dari serambi. Kemudian pada usia yang lebih lanjut, pada misalnya di atas 50 tahun atau pada pasien-pasien yang punya komorbid seperti hipertensi atau gula atau kemungkinan penyakit jantung koroner atau obesitas, kemudian diselipit ya misalnya kolesterol tinggi, kondisi yang aritmia yang bisa muncul itu kita sebutnya yang atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini denyut yang tidak teratur, Sobat Raisa. Jadi denyut yang tidak teratur bisa menyebabkan resiko terjadinya stroke. Jadi kita mesti hati-hati, terutama pada populasi yang punya obesitas, kemudian hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian satu lagi yang seperti ada kelainan tiroid. Tiroid itu gangguan di hormon. Kalau kondisi kadar tiroid itu meningkat, dia bisa menyebabkan aritmia dan yang paling sering adalah atrial fibrilasi ini. Jadi atrial fibrilasi itu adalah denyut jantung yang tidak teratur. Yang tadi kan ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Nah, kalau yang tidak teratur jenis atrial fibrilasi ini yang saat ini bahkan di dunia itu kejadiannya paling banyak. Karena penyebabnya yang tadi ada diabetes mellitus, hipertensi, obesitas yang semakin tahun memang semakin meningkat. Dan Sobat Raisa saya mau mengingatkan bahwa apabila populasi pasien dengan atrial fibrilasi ini akan berisiko mengalami stroke 4 sampai 5 kali lipat lebih tinggi daripada pasien-pasien atau yang subjek tanpa adanya atrial fibrilasi. Jadi ini memang perlu kita waspadai dan atrial fibrilasi ini yang tadi saya sampaikan populasinya lebih banyak pada usia di atas 40 tahun atau punya faktor risiko. Kemudian kalau yang denyut lambat yang tadi saya sampaikan ya Sobat Raisa, misalnya denyutnya di bawah 50 memang itu biasanya disebabkan karena faktor usia. Jadi bisa pada berusia lebih di atas 60 tahun. Tetapi ada beberapa kondisi justru itu bawaan ya Sobat Raisa, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Ada beberapa gangguan konduksi listrik jantung yang terlalu lambat itu bawaan dari lahir. Jadi sejak kecil itu memang denyutnya sudah lambat, cuman kadang-kadang baru diketahui nanti kalau sudah remaja atau pada saat hamil. Jadi justru pasien-pasien datang ke kami pada saat hamil karena terus muncul keluhan ya, sesak nafas, kemudian gampang capek, mudah lelah, datang ke kita, oh ternyata denyutnya terlalu lambat dan baru diketahui. Begitu, Mbak Galuh. Jadi dok, ternyata dari setiap usia pun juga punya kecenderungan untuk mengalami aritmia yang jenis-jenis tertentu ya dok ya, pun Betul. remaja, usia-usia dewasa awal seperti mahasiswa seperti kita nih sobat saya, kita juga ternyata potensi ketika apalagi memiliki faktor risiko atau penyakit-penyakit bawaan atau tadi keturunan. Nah sobat saya, sembari kita diingatkan oleh Dokter Vera nih sobat sehat, yang tadinya kita jarang mengecek detak jantung kita nih sobat sehat, kita sekarang yuk kita aware untuk kita sesekali menghitung untuk bisa memastikan kita nih kondisinya seperti apa gitu ya dok ya.
Nah, Dokter Vera Ya, sudah ramai banget ini yang sudah bergabung baik di radio, di website maupun di Zoom, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin Dok, saya mulai bacakan satu persatu boleh ya Dok ya? boleh boleh silahkan silahkan. Ini pertanyaan dari Mbak Rahma. Selamat pagi, Dokter Vera. Terima kasih atas informasinya. Izin bertanya, Dok, untuk kondisi aritmia yang dibarengi dengan hipertensi, itu penanganannya jika kambuh bagaimana ya, Dok ya? Dan untuk usia muda, apakah masih bisa sembuh total atau memang kambuh-kambuhan ya, Dok? Terima kasih, Dok. Sehat selalu dari Mbak Rahma. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya ya. Jadi tadi yang ditanyakan aritmia pada hipertensi. Yang seperti yang tadi saya sampaikan Sobat Raisa ya, pada hipertensi sekarang memang trennya itu yang dulu itu orang sepuh-sepuh yang kena hipertensi ya. Tapi sekarang somehow ya karena perubahan gaya hidup, kemudian makanannya cuma ada dua ya, enak dan enak banget. Jadinya ternyata sekarang usia muda itu sudah pada hipertensi. Itu sesuatu yang memprihatinkan sebenarnya. Nah, kalau hipertensi, aritmia apa nih yang paling sering? Yang tadi saya sampaikan atrial fibrilasi. Mungkin Sobat Raisa nanti bisa browsing deh, fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi ini. Kalau sekali search, mesti dia akan muncul global burden. Jadi ini memang aritmia yang paling sering pada di populasi dunia karena bisa menyebabkan itu ya stroke yang itu tentu saja sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi harus hati. Apa bisa sembuh? Asal Sobat Raisa harus bisa mengendalikan faktor risiko. Selama belum terjadi perubahan atau remodeling dari otot jantung, insya Allah kalau faktor risiko terkontrol itu juga bisa terkontrol. Jadi hipertensi kalau kita biarkan ya Sobat Raisa, tentu saja dia akan mempengaruhi jantung, bahkan sampai ke otot-otot jantung. Nah, kalau terus-menerus mengalami hipertensi, otot jantung akan melebar dan dia akan mengalami perubahan sampai ke tingkat sel. Kalau perubahan sampai ke tingkat sel, tentu saja untuk mengembalikan lagi itu sulit. Nah, sebelum terjadi seperti itu ya Sobat Raisa, kita harus membiasakan untuk menjaga hidup sehat ya. Saya rasa setuju ya Mbak Kali ya. Kalau dari awal kita mengendalikan faktor risiko, tentu itu tidak terjadi. Bisa sembuh atau tidak tergantung bagaimana kita menjaga pola makan, gaya hidup, dan juga mematuhi minum obat gitu. Saya rasa itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Kali ya. Ya, terima kasih. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Mbak Rahma Kak yang Rahma tadi ya. pertanyaan ya ternyata yang kita solusi pertama adalah faktor risikonya dulu ya Dok ya, hipertensinya dulu diselesaikan begitu ya Dok ya, untuk kita Iya. kendalikan untuk bisa berpengaruh ke denyut nadi yang kita rasakan. Atrial fibrilasi ini paling banyak ya Dok ya, ternyata jangan-jangan kita juga seperti itu nih Sobat. Jadi yuk kita sama-sama untuk melihat menengok denyut nadi pada tubuh kita. Setuju Dok, kalau sekarang makanan enak dan enak banget. Gak ada makanan yang nggak enak deh. Iya Dok, dan memang ini penyakit karena after pandemi ini anak-anak muda kita semua juga kurang gerak juga. Apakah itu juga berpengaruh Dok? Ya, jadi tentu saja ya, karena kalau misalnya kita kurang olahraga atau kurang aktivitas fisik, sedentary lifestyle gitu ya, itu akan ya biasalah itu penyakit itu tuh sepaket ya, mulai dari hipertensi, kemudian gula, kemudian dislipidemia, mulai kolesterol meningkat, itu satu paket deh. Kalau kita mengendalikan faktor risiko untuk itu, insya Allah yang lain-lainnya ikut terkendali. Cuman itu memang temenan, somehow saya juga kalau ketemu udah hipertensi itu temannya gula, habis itu diselipit, terus sebentar lagi usia agak lanjut itu asam urat meningkat. Nah, apalagi kalau ini ya jarang olahraga. Sebenarnya Sobat Raisa sekalian, kalau rajin berolahraga itu membantu selain tubuh kita menjadi fresh, dia akan membantu pertumbuhan dari pembuluh darah baru. Jadi akan merefresh begitu. Jadi beberapa pasien yang memang sudah ada penyempitan pembuluh darah koroner, di mana tidak bisa dilakukan misalnya pemasangan ring atau bypass tidak memungkinkan, kita sarankan adalah rehabilitasi jantung. Di mana rehabilitasi jantung itu sebenarnya konsepnya sama, yaitu olahraga, cuman ada resepnya. Resepnya nggak cuma resep obat ya Sobat Raisa, jadi ini kita meresepkan tapi resep untuk olahraga. Jadi ada dosis tertentu berapa kali, kemudian berapa match yang dibutuhkan, lalu kita pantau tekanan darah, nadi, dan lain-lain.
Jadi kita memang membuatkan suatu resep untuk olahraga dan itu kita pantau ya, misalnya paling mudah sih mengingat-ingat ya Sobat Raisa, untuk olahraga itu 5 kali dalam 1 minggu, kemudian 1 hari 30 menit, bisa dibagi menjadi 2 sesi, 15 menit misalnya pagi dan 15 menit sore misalnya, seperti itu adalah dosis secara general untuk melakukan olahraga. Begitu Mbak Galuh ya. Iya dok, nah Sobat Sehat, kalau tadi sudah disampaikan oleh Dokter Vera nih Sobat, kalau kita dapat paketnya parcel gitu enak, tapi kalau paketnya Ya. penyakit itu kok kayaknya agak was-was ya Sobat Sehat. Apalagi ini sebetulnya bisa selagi kita masih punya tenaga, masih punya waktu, masih punya energi yang luar biasa. Apalagi di kampus kita di FKMK nih Sobat Sehat, sudah ada fasilitas-fasilitas olahraga, terus lingkungannya juga sejuk yang bisa Anda manfaatkan juga untuk kita mulai berolahraga untuk menciptakan hidup kita yang lebih sehat. Terima kasih Dok penjelasannya. Dokter Vera, mungkin ini sudah setengah sesi kita berjalan, mohon izin kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan menikmati satu lagu yang Raisa Radio hadirkan untuk Sobat Sehat semua. Boleh ya Dok ya? Ya, silahkan. Terima Sobat kasih. setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi yang seru bersama dengan Dokter Verat. Kita mengupas tentang aritmia, bukan sembarang irama. Dan Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom juga boleh untuk bertanya di kolom chat di bawah ini atau nanti langsung saja resen. Yang di radio boleh kirimkan pertanyaan Anda dengan format nama, spasi minatnya apa, atau Anda sedang di mana gitu ya. Kirimkan saja di 0812 3239 7300. Satu lagu akan hadir menemani kita di pagi hari ini. Semoga membuat kita lebih happy pagi hari ini dengan lepas berdansa. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Lampiaskan haus dahaga, melihat sekitar manusia mana tak berbeban. Akankah ini sementara atau selamanya? Laksana gundah resah hatiku. Biarkan angan ini lepas dari semua ilusi. Asa dalam hatiku. Biarkan angan ini lepas dari semua ilusi. Lambat laun lambai kecewa, bagai pagi selepas hujan menang. Ku bersuara kembali, mentari yang hari, pancar harapan abadi. Akankah ini sementara atau selamanya? Laksana asa dalam hatiku. Biarkan angan ini lepas dari semua. Di bawah langit cerah tiada
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Biasanya Sobat Sehat melakukan olahraga apa nih? Dan di mana? Selain olahraga di rumah, di taman, atau di gym center, Sobat Sehat juga bisa melakukan olahraga di kampus kita, di FKKMK UGM. Terdapat beberapa sarana yang bisa ditemukan dan digunakan di kampus kita, seperti jogging track dengan rute yang banyak dikelilingi oleh pepohonan, lapangan basket, dan futsal untuk Sobat Sehat yang suka berolahraga kelompok, serta terdapat pula tenis meja. Tak hanya sarana olahraga outdoor saja yang dapat Sobat Sehat gunakan di kampus kita. Bagi Sobat Sehat yang ingin berolahraga namun tidak ingin terpapar matahari secara langsung, dapat berolahraga dengan menggunakan sepeda fitness yang terdapat di dalam ruangan, tepatnya ada di Gedung Ilmu Kesehatan Masyarakat. Setelah berolahraga, lalu merasa lelah dan haus, tenang saja Sobat Sehat dapat beristirahat di berbagai tempat yang nyaman seperti gazebo dan taman yang dapat dengan mudah Sobat Sehat temukan di FKKMK UGM. Selain itu, Sobat Sehat juga dapat mengambil air minum yang telah tersedia di berbagai titik di FKKMK UGM. Untuk melihat berbagai kegiatan dan mendapatkan info lainnya tentang FKKMK UGM, Sobat Sehat bisa mengunjungi Instagram di @fkkmkugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semua yang baru saja bergabung, baik melalui radio, di website maupun di Zoom juga selamat pagi. Silahkan Anda boleh menyimak Raisa Radio pagi hari ini sambil mungkin sarapan ya. Pagi hari ini yang belum sarapan boleh silahkan. Dan masih pagi hari ini bersama dengan Dr. Vera Hidayati, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM. Kita membahas tentang aritmia bukan sembarang irama. Ternyata Sobat Sehat, baik denyut jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau mungkin yang
kerap yang banyak dialami adalah yang denyut jantung yang tidak teratur, apalagi disertai dengan pusing, lemas, sesak napas, lalu juga apalagi langsung pingsan, itu perlu kita waspadai. Nah, Dokter Vera masih bergabung bersama dengan kita, Dok. Kalau memang sobat saya sudah mengalami ini, tapi kita kadang kala abai atau menyepelekan, apa yang terjadi, Dok, kalau ini tidak segera kita tangani? Ya, jadi selamat pagi Sobat Raisa ya. Kita gabung kembali nih masih di Bincang Sehat Raisa Radio. Jadi gimana tadi pertanyaannya kalau misalnya gangguan aritmia ini dibiarkan ya, tidak ditangani begitu. Beberapa kondisi memang karena aritmia ini kadang hilang timbul ya Mbak ya. Jadi Sobat Raisa kadang muncul terus habis itu sembuh sendiri atau terus jarang muncul, misalnya dalam setahun hanya muncul 1-2 kali, dan kalau kita tidak jadi ini yang terlalu cepat menyebabkan lama-lama nanti fungsi pompa jantung menurun. Jadi kondisi seperti itu nantinya kalau dibiarkan pasien akan datang dengan kondisi yang lebih berat, misalnya mudah lelah, kemudian nafasnya pendek-pendek, bahkan kakinya bengkak, kemudian jantungnya melebar atau bengkak jantung juga. Itu yang kondisi yang apabila tidak dilakukan tindak lanjut. Dan masalahnya ada beberapa aritmia itu yang manifestasi pertamanya adalah kematian jantung mendadak. Itu yang sangat-sangat kita harus hati-hati. Mungkin Sobat Raisa agak ini ya, bukan saya menakut-nakutin ya, cuma saya mengingatkan beberapa kondisi. Biasanya karena aritmia ini tidak terlalu familiar, dalam arti tidak sefamiliar penyakit jantung koroner, maka Sobat Raisa, rekan-rekan sekalian, bahwa aware atau perhatiannya itu jadi lebih kurang banyak lah. Seperti mungkin saya lebih mudah mencontohkan kasus-kasus yang dialami oleh orang-orang terkenal seperti artis ya, seperti suaminya Bunga Citra Lestari itu ya, yang Asaf Sinclair. Itu juga kelainannya aritmia, di mana itu aritmianya kita sebutnya adalah sindrom Brugada. Nah, sindrom Brugada ini kondisi yang memang dia kelainan aritmia yang muncul serangan aritmianya pada saat tidur, karena dia pada istirahat mengalami henti jantung mendadak. Kemudian tadi saya sampaikan Christian Eriksen itu pada saat aktivitas, dan sebenarnya masih banyak beberapa contoh artis lain yang juga mengalami serangan aritmia yang bahayanya itu kalau tidak tertolong. Sehingga apabila nanti mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kalau misalnya dari screening yang paling mudah adalah dengan meraba nadi sendiri. Sobat Raisa ada mengalami tadi yang saya sampaikan, denyutnya tidak teratur atau kadang tiba-tiba menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat, saya sarankan lebih baik segera berobat ke dokter ya. Paling tidak untuk pemeriksaan yang dilakukan itu biasanya rekam jantung Mbak Salu ya, atau EKG, itu yang screening awal yang bisa kita lakukan. Tapi apabila dengan pemeriksaan EKG itu memang belum didapatkan, karena kan aritmianya munculnya tidak tentu nih. Misalnya pas tadi malam muncul berdebar nih dok, cuman pas periksa ke dokternya dia udah nggak aritmia, jadi dia denyutnya sudah normal, jadi itu kan tidak tertangkap momennya. Nanti bisa kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Yang paling sederhana itu adalah expanded Holter monitoring, namanya Holter monitor. Jadi Holter monitor itu adalah rekaman jantung atau EKG yang ditempel ke tubuh pasien, itu kita merekam minimal 24 jam. Bisa kita extended sampai 48, bahkan 72 jam untuk mencari nih aritmianya apa. Misalnya saya biasanya muncul keluhan seperti pet-petan atau gelap, glier, kunang-kunang, itu biasanya kalau pas pagi dok. Nah, itu kita tempel aja itu selama 24 jam. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat, bisa mengetahui denyut jantungnya apa, kemudian disesuaikan dengan keluhannya apa. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang ada keluhan yang tadi saya sampaikan atau dari hasil meraba nadi sendiri, Sobat Raisa mungkin saudaranya atau siapa ya, saudara kayak teman atau siapa yang memang ada keluhan, bisa lebih baik datang ke dokter terdekat. Begitu Mbak Galuh. Jadi dok, karena memang kadang kita keterbatasan informasinya karena sudah berlalu itu tadi ya dok ya, sudah Ya, berlalu
tadi, ternyata ada alat nih sobat sehat untuk kita bisa dokter bisa mendetek aritmianya seperti apa dengan menempelkan tadi ya dok, namanya Holter monitoring itu tadi ya dok? Ya, Holter monitoring. Holter monitoring. Jadi sobat sehat Ya. mungkin mengalami jantung terlalu denyut nadi terlalu cepat, lambat atau mungkin tidak teratur dibarengi dengan gejala-gejala yang disebutkan Dokter Vera tadi, segera saja ke dokter untuk bisa mendapatkan tindak lanjut yang lebih dini sebelum nanti akhirnya berisiko yang lebih serius begitu ya dok ya? Ya, betul, betul, betul. Jadi memang dari awal diketahui gitu ya, Mbak ya. Oke. Ya, Ya dokter, izin saya akan membacakan pertanyaan lagi nih. Sudah ya pada mengerti, dok. silahkan. Selamat pagi dokter, apa kabar? Ini dari siapa nih? Dari Mbak Luna Safira Amalia. Biasanya aritmia ini dialami oleh siapa ya dok dan mengapa demikian? Tadi sudah sedikit disinggung oleh dokter Vera, ada beberapa aritmia yang terjadi di dewasa, di usia lebih dari 40 juga, di aritmia tertentu itu di usia-usia tertentu juga ya dok ya? Ya, ya. Jadi mungkin saya ulang sekilas gitu ya, Mbak ya. Jadi terima kasih Mbak Luna untuk pertanyaannya dan juga sobat saya yang lain ya. Jadi memang usia untuk terjadinya aritmia itu ada predileksinya masing-masing. Misalnya kita sebutnya yang tadi ya supraventricular tachycardia. Pada SVT itu lebih sering dialami oleh penduduk yang usianya muda atau pasien yang usianya lebih muda, populasinya antara remaja sampai dewasa muda. Kemudian kalau yang denyutnya lambat itu misalnya adanya kita sebutnya ya venous node dysfunction atau avenue dysfunction itu lebih kepada yang usianya lanjut di atas 50 tahun. Tetapi kalau yang atrial fibrilasi dulu sih memang yang usianya di atas 40 tahun. Cuman sekarang seiring dengan berubahnya pola hidup yang tadi saya sampaikan, selama ada faktor risiko, termasuk faktor risiko yang tadi ya, hipertensi atau gula, obesitas atau dislipidemi, maka kemungkinan aritmia atrial fibrilasi akan mengikuti. Apabila sudah dari muda nih, udah dari usia 20 tahun mengalami hipertensi, tentu saja pada saat itu pula sudah ada risiko terjadinya aritmia. Begitu. Dan ada memang populasi tertentu yang bawaan, kita sebutnya kongenital, yang tentu saja kalau ini memang agak susah ya mereviewnya, makanya yang tadi saya sampaikan, meraba nadi sendiri itu sangat penting untuk screening paling awal deh, sebelum rekan-rekan atau sobat Raisa sekalian mungkin perlu mengunjungi dokter. Ya, Oke. gitu ya Mbak. Terima kasih. Nah, ini semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Luna. Lalu selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan dari selamat pagi dok, saya Reni di Jogja. Terima kasih dok atas informasinya. Izin bertanya, aritmia ini dengan denyut yang rendah, kemudian dampak buruk jika denyut nadi terlalu rendah ini apa ya dok? Apakah dapat menjadi komplikasi penyakit yang lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Reni ya. Selamat pagi Mbak Reni, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Jadi yang tadi kan denyut cepat ya, terus denyut lambat ini dampaknya apa? Kalau denyut lambat ini biasanya denyut di bawah 50 kali per menit, dampak awalnya itu keluhan yang tadi saya sampaikan, mulai dari kunang-kunang, gelap, bahkan sampai pingsan. Yang jadi masalah karena keluhannya ini tidak tentu ya munculnya, itu berisiko jatuh. Kalau pasien itu pingsan dan jatuhnya kan kita nggak tahu nih. Ada kalau ini memang betul-betul terjadi ya. Ada ibu-ibu pasien itu dia jatuhnya pas lagi masak, akhirnya kena minyak panas. Habis itu ada yang jatuhnya pas lagi nyopir, pingsannya pas lagi nyopir. Nah, itu kan sangat bahaya. Jadi yang menyebabkan bukan komplikasi ya, itu memang kalau jatuhnya itu pingsannya sewaktu-waktu kita nggak tahu pasien lagi apa, itu yang bahaya. Apalagi kalau sedang mengendarai kendaraan atau beberapa kondisi yang memang bahaya apabila sendiri. Sehingga perlu kita tindak lanjut segera. Kalau misalnya terlalu lambat, kita nanti akan mereview butuh atau tidak dipasang alat pacu jantung. Kalau tindak lanjut selanjutnya biasanya kalau terlalu lambat dan memang tidak ada penyebab-penyebab lain yang bisa diobatin, misalnya ya ada beberapa kondisi yang karena kondisi hiperkalemi atau kalium yang tinggi memperlambat denyut jantung. Kalau hiperkalemi sudah kita atasi, memang iramanya akan kembali normal. Tetapi apabila kondisi yang denyut terlalu lambat ini tidak ada penyebab yang reversibel, maka kita perlu melakukan pemasangan alat pacu jantung. Ini untuk mengatasi
denyut yang lambat tadi, sehingga fungsi dari PLN-nya asli itu digantikan oleh baterai atau alat pacu jantung. Nah, sehingga mungkin pertanyaan Mbak Reni tadi, dampaknya apa ya kalau misalnya tidak segera ditangani, ya tadi bisa pingsan, dan pingsannya bisa sewaktu-waktu, bahkan menyebabkan aritmia lain yang lebih berat. Misalnya denyutnya terlalu lambat sehingga diambil alih oleh denyut yang asalnya dari bilik. Nah, bahayanya kalau yang diambil alih oleh aritmia denyut yang dari bilik itu resikonya meninggal mendadak. Gitu. Wah, Dok. Apakah artinya setiap orang itu bisa mungkin saja mengalami 2 atau mungkin lebih dari 1 jenis aritmia begitu, Oh, Dok? sangat bisa. Jadi sangat bisa. Ada yang satu pasien tuh kadang denyutnya lambat, kadang denyutnya cepat, kadang tiba-tiba cepat, langsung berhenti lambat. Jadi fungsi dari listrik jantungnya tidak bisa mengerem dengan baik. Jadi tiba-tiba itu yang sering menimbulkan, saya tuh tadinya debar-debar, Dok, tapi tiba-tiba kayak mau pingsan. Nah, itu salah satu ciri ada gangguan listrik jantung dalam satu pasien bisa sangat bisa. Ada kadang denyut terlalu lambat, kadang denyut terlalu cepat. Jadi memang enggak sistem konduksi atau sistem listriknya yang harusnya bisa mengatur kapan cepat, kapan lambat, ini enggak bisa ngatur sudah. Jadi kadang cepat sendiri, kadang lambat sendiri. Nah, itu yang perlu tindak lanjut segera. Ya, Dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Reni Mbak ya. Reni ya. Terima kasih banyak. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari pertanyaan dari Mbak Luna juga. Pagi, Dok, orang dengan riwayat aritmia. Nah, ini orang yang sudah pernah aritmia begitu, Dok. Apakah harus menghindari kegiatan tertentu, misalnya melakukan olahraga ekstrim begitu, Dok? Yang Ya. dihindari apa, Dok? Dan dihindari apa? Jadi kalau kita sebenarnya ya secara umum kita lebih baik kalau bisa tahu nih jenis aritmianya yang mana, karena aritmia kan ada beberapa tipe. Kalau memang aritmianya itu adalah aritmia yang muncul atau berbahaya apabila saat exercise, tentu saja exercise itu yang harus dikurangin. Tapi kalau ini munculnya pada saat tidur atau saat istirahat baru muncul, mungkin ada beberapa tindakan atau obat-obatan yang menjaga supaya tidak muncul aritmianya pada saat waktu-waktu tertentu. Tetapi memang paling sering itu diinjus atau muncul pada saat exercise. Lebih baik lagi kalau kita pastikan dulu nih jenis aritmianya yang mana, sehingga nanti kita bisa lebih tepat untuk mengedukasi terkait dengan kegiatan apa yang boleh dilakukan atau kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu ya, Mbak ya. Iya, ini juga menyambung tadi Dokter Vera juga menyebutkan nih Sobat Sehat bahwa kalau kita misalkan konsultasi ke dokter, dokter biasanya memberikan seperti paket PR-PR olahraga. Nah, itu juga mungkin disesuaikan dengan jenis-jenisnya ya, Dok ya, jenis. Iya. Berikut dengan porsi-porsinya seberapa itu yang kita lakukan. Jadi kita harus tahu dulu aritmia jenisnya itu apa begitu ya, Dok ya. Ya, tentu saja dengan komorbidnya ya, Sobat Raisa, karena kan aritmia tertentu ada komorbid tertentu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, termasuk komorbid ini, apabila itu memang termasuk komorbid yang bisa kita kendalikan, faktor resikonya itu tentu bagian dari manajemen secara holistik gitu. Termasuk makanan ya, Dok ya, berarti ya? Oh ya, itu tadi yang enak sama enak banget itu ya. Ya, betul-betul Mbak Kali ya. Artinya apakah ada makanan-makanan yang perlu dihindari oleh misalkan aritmia yang tadi yang paling banyak dialami sekarang adalah aritmia yang kadang tidak teratur itu tadi, apakah ada makanan-makanan yang perlu kita hindari, Dok? Ya, jadi ada beberapa makanan atau minuman yang dia punya efek untuk mempercepat denyut. Seperti mungkin teman-teman sudah sering itu ya, berbagai macam jenis kopi itu ya. Kopi, kemudian nikotin termasuk gaya hidup yang tidak sehat pun juga. Kalau makanan lebih banyak sih minuman ya Mbak, yang paling sering itu ya golongan yang mengandung kafein. Jadi Dok, terima kasih. Nah ini malah ini minuman-minuman anak-anak muda sehari-hari nih Dok, kopi itu kadang. Ya, makanya rajin-rajin mengukur nadinya ya. Baik Dok, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Dokter Vera sudah menemani kita di pagi hari ini jadi lebih aware ya Sobat Sehat tentang bagaimana mengukur denyut nadi kita yang ternyata sangat penting nih.
Nah, Sobat Dokter Vera mungkin ada pesan untuk bagaimana cara mencegah dari aritmia atau mungkin pesan-pesan dari Dokter Vera untuk Sobat Sehat yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Dok, silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Sobat Raisa semua ya. Terima kasih partisipasinya pada pagi hari ini. Saya mengingatkan kembali saja untuk mencegah aritmia ini yang penting adalah Sobat Raisa rajin-rajinlah untuk mengecek nadi Sobat Raisa ya. Halo, apakah terdengar Mbak Kalia? Sampun Dok, silahkan. Sudah terdengar. Ya, saya meresumekan saja ya yang tadi sudah saya sampaikan. Rajin-rajinlah meraba nadi sendiri, kemudian untuk mengetahui yang sedari awal apakah normal atau tidak. Apabila ada yang dirasa tidak normal, segeralah ke dokter terdekat. Kemudian apabila Sobat Raisa sudah menyadari bahwa ada kondisi-kondisi komorbiditas yang ada pada Sobat Raisa sekarang, mohon mulai sekarang dikendalikan supaya terhindar dari aritmia yang tidak kita inginkan. Saya rasa begitu, Mbak Galuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Sangat bermanfaat untuk kita, Dr. Vera. Terima kasih, Dok, sudah berbagi atas ilmunya pada kesempatan pagi hari. Semoga menjadi amal jariah untuk Dr. Vera dan menjadi keberkahan untuk Vera dan keluarga. Terima kasih, Dok. Salam sehat untuk Dr. Vera. Sama-sama. Dan Sobat Sehat, terima Salam kasih. sehat semua. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah menyimak pada kesempatan Bincang Sehat pagi hari ini ya. Tadi untuk yuk kita mulai dari sekarang, mungkin habis ini kita raba-raba denyut nadi kita nih kondisinya seperti apa. Ketika muncul gejala-gejala yang disebutkan tadi, segera ke dokter dan yuk mulai bangun lifestyle yang bagus, lifestyle yang baik untuk tubuh kita dan mulai rajin untuk berolahraga. Mulai dulu deh rajinnya, nanti nggak apa-apa Sobat Sehat. Yang penting mulai dulu aja Sobat Sehat, kita rencanakan yuk kita mulai aktivitas fisiknya atau mungkin olahraganya mulai kapan. Terima kasih banyak Sobat Sehat yang sudah bergabung, sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf bila ada Sobat Sehat yang sudah bertanya namun belum sempat terjawab. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan episode dari Bincang Sehat lainnya bisa Anda nikmati juga di Spotify kami dalam bentuk podcast di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih Sobat Sehat yang di radio, di website, dan di Zoom. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini aktivitas Anda lancar dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak Dr. Vera. Mohon maaf ya Dok bila ada kesalahan ya Dok ya. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Salam sehat. Saya Galuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung penanya terdapat niatnya menghadirkan satu asa. Di ujung penanya terdapat pertanda wujudnya harapan mulia, suatu pengabdian yang berujung makna dalam narasi tulisannya.